Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini first meeting kita ya. Let me introduce myself dulu. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Kartika. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah hubungan internasional. Ya, selamat datang di perkuliahan saya. Ya, kita akan ketemu selama 1 semester. Saya akan ngajar sampai di UTS. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan sama postdoctoral. Sip. Oke, halo semuanya. Ya, kalau kalian sudah nonton video ini, berarti kalian sudah mengakses LMS yang sudah saya berikan, e-learning yang sudah saya kasih ke teman-teman semua. Nah, ini adalah first meeting kita, pertemuan pertama kita. Jadi, saya akan lebih banyak membahas tentang pengantar dan pembahasan RPS apa aja sih yang bakal kita pelajari dalam mata kuliah hubungan internasional ini. Ya, kita mulai aja ya. Oke, nah jadi teman-teman mungkin pernah mendengar ya tentang hubungan internasional, cuman kalian belum paham apa sih itu hubungan internasional. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup mata kuliah hubungan internasional itu apa aja. Kemudian kalian akan memahami sistematika dan isi RPS, apa aja sih yang akan kalian pelajari selama 16 pertemuan nanti. Kemudian kita akan menyepakati metode penilaian dan aturan kelas. Kemudian garis besar dari mata kuliah ini adalah supaya kalian sebagai mahasiswa PPKN itu bisa menyadari pentingnya kajian HI dalam konteks global saat ini. Tujuan utama dari kelas ini adalah untuk merancang ya agar kalian itu bisa paham cara pandang global yang kritis dan efektif, terutama ketika kita berada dalam masyarakat yang batas-batas ruang dan wilayah itu betul-betul udah hilang, di mana media sosial itu sudah hanya dalam genggaman tangan. Ya, makanya kita perlu yang namanya belajar cara pandang global yang kritis dan reflektif itu kayak gimana sih? Oke, kita lanjut. Nah, mata kuliah ini teman-teman fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana sih sebenarnya negara-negara yang ada di dunia, ya negara-negara itu berdaulat bisa saling berinteraksi dalam satu sistem, dalam satu tatanan internasional. Kalian akan fokus pada cara menganalisis isu-isu internasional yang terjadi saat ini, bahkan yang terjadi sebelumnya, yang menggunakan teori-teori global atau teori hubungan internasional. Kalian akan paham bagaimana konflik, kerjasama internasional, dan perubahan sistem dunia itu kayak gimana sih jalannya. Dalam minggu-minggu awal, ya kalian akan belajar dulu tentang sejarah dan dinamika hubungan internasional. Kalian akan belajar tentang Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Pasca Perang Dingin. Mungkin kalian pernah nonton film-film yang baunya sejarah, but you don't really understand what's going on at that time. Tapi kalian nggak paham apa sih yang terjadi pada waktu itu, ya kan? Oke, kita akan belajar semua itu di minggu-minggu awal, minggu 1 sampai minggu 4. Nah, kemudian kita akan beralih ke teori-teori penting atau the grand theory of international relations atau teori-teori utama dari hubungan internasional, yaitu ada 2, realisme dan liberalisme. Setelah kalian paham sejarah dan teori, kita akan masuk ke isu global kontemporer. Ini adalah materi yang sangat menarik ya, karena kita akan langsung melihat apa aja sih yang terjadi dalam perkembangan dunia saat ini dan bagaimana kita bisa menganalisis, mencermati isu-isu yang terjadi saat ini. Gitu. Selanjutnya, setelah kalian paham semuanya, kita akan masuk ke bagaimana politik luar negeri yang ada dalam berbagai belahan dunia. Jadi kita nggak akan cuma paham tentang politik luar negerinya Indonesia, kalian mesti paham juga tentang politik luar negeri negara-negara tetangga kita, negara-negara Asia, bahkan hingga ke negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan juga China.
Oke, kita beralih selanjutnya ke capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi ketika mempelajari mata kuliah hubungan internasional ini, diharapkan kalian itu bisa mampu pertama menjelaskan sejarah hubungan internasional. Kemudian yang kedua, kalian bisa membandingkan teori-teori HI, yaitu realisme dan liberalisme. Cukup 2 teori penting itu aja. Kemudian kalian bisa menganalisis gejala politik internasional, ya. Dan yang terakhir, menyusun telah ilmiah tentang isu-isu hubungan internasional. Nah, jadi ketika kalian udah paham tentang apa yang terjadi dalam hubungan internasional, kalian paham teori-teorinya, kalian paham bagaimana menganalisis dan membedah ya isu-isu global kontemporer atau menggunakan teori tadi, maka itu semua akan disusun dalam satu artikel ilmiah. Ya, dalam satu artikel ilmiah yang kemudian akan kita publikasikan bersama-sama. Jadi kalian nggak akan saya kasih UAS. Semua tugas akhir itu akan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, CPL, ya, capaian pembelajaran yang terkait adalah yang pertama, dari segi sikap itu bertanggung jawab secara mandiri. Yang kedua, menerapkan pemikiran kritis dan inovatif atau keterampilan umum. Ya, kemudian di aspek pengetahuan kalian bisa menguasai konsep teoritis hubungan internasional yang dikaitkan dengan prodi PPKN. Dan yang terakhir, kalian bisa mendapatkan keterampilan khusus, yaitu memanfaatkan isu global dalam konteks kewarganegaraan. Oke, selanjutnya. Nah, selama 1 semester ke depan semuanya, kita akan punya rencana pembelajaran dan evaluasi, ya. Ada beberapa metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam 1 semester ini. First adalah ceramah interaktif, ya, ini bisa secara sinkronus atau asinkronus. Jadi seperti ini, kita asinkronus ya, kita lewat Zoom, kita daring seperti ini. Jadi saya nggak akan ketemu tatap muka secara langsung mungkin, ya. Kemudian bisa juga kita ketemu tatap muka secara langsung, tapi sebelumnya saya akan kasih materi kepada teman-teman. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bisa membahasnya lewat diskusi kelompok kita. Jadi akan lebih banyak teman-teman yang ngomong dibanding saya yang ngomong. Ada juga case based learning, ya, pembelajaran berdasarkan kasus. Ya, ketika kita mulai membahas setelah UTS nanti, ketika kita akan mulai banyak membahas isu-isu global, kalian akan banyak diberikan tentang case based learning. Kita akan membahas kasus-kasus yang nantinya kasus-kasus yang kalian analisis ini akan kita buat refleksi dan penugasan, ya, terutama pada UAS nanti kalian akan bikin yang namanya artikel ilmiah. Oke, artikel ilmiah itu penting dalam penilaian nanti. Jadi di bagian penilaian, teman-teman bisa lihat di sini di layar yang saya tampilkan, ada beberapa skop penilaian. Yang pertama adalah berdasarkan tugas refleksi dari ringkasan. Jadi benar ketika saya memberikan ceramah kepada teman-teman, ya, memberikan materi, atau kalian akan saya minta membaca dan menonton video, itu kalian bikinkan tugas refleksi dari ringkasan. Kita akan banyak mengadakan kuis dan peta konsep buat mind mapping, terutama setelah melakukan diskusi kelompok. Kalian akan melakukan presentasi, dan terutama pada UAS nanti kalian akan bikin paper ilmiah, ya. Lalu kita akan ada UTS dan UAS. Jadi UASnya bukan dalam bentuk ujian tulis, UASnya adalah dalam bentuk artikel ilmiah yang nanti akan kalian presentasikan. Kemudian akan saya kasih feedback sebelum kita lanjut ke tahap submission, ya, pensubmitan artikel ilmiah kalian. Oke, pertemuan selanjutnya, ya, minggu depan kita akan membahas tentang ruang lingkup dan metode studi HI. Pertemuan ini kita hanya membahas gambaran besarnya. Mulai minggu depan kita akan membahas lebih dalam tentang ruang lingkup dan metode studi dalam hubungan internasional. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melihat dulu. Saya akan kasih tugas ke kalian. Tugasnya itu adalah kalian bikin refleksi atau esai singkat. You don't have to write too much, ya, sepemahaman kalian, sepemikiran kalian aja. What do you think? Oke,
kenapa sih penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami dinamika hubungan internasional. Oke, this is all your opinion. Ini semua adalah pendapat pribadi kalian. You don't have to search in Google or ChatGPT or anything, ya. Nggak usah cari di Google, di ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Tuangkan all about your opini pribadi kalian tentang pertanyaan ini. Kenapa sih penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami dinamika hubungan internasional? Ya, satu halaman cukup. Ya, tolong tugasnya dikumpulkan dalam bentuk dikumpulkan di LMS, teman-teman. Ya, dan deadline-nya adalah sebelum pertemuan minggu depan. Oke, saya nggak sempat cantumin juga di sini, tapi di LMS itu ada G-form untuk kalian mengisi harapan kalian setelah mempelajari nanti, ya, satu semester mata kuliah hubungan internasional. Oke, jadi kalian nggak usah takut untuk beropini. Kalian tuliskan aja harapan kalian yang akan kalian dapatkan dari mata kuliah hubungan internasional ini apa sih? Ya, jangan lupa diisi Google Form-nya. Semuanya deadline-nya adalah sebelum pertemuan minggu depan. Oke, sampai di sini dulu meet up kita hari ini. Kita akan ketemu secara langsung minggu depan. Ya, I'm really sorry we can meet face to face, ketemu langsung secara offline. Because this is just the first meeting, ini hanya pertemuan pertama. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan secara langsung. Okay, thank you everyone. I'll see you next week. Kita akan ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.